Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Marilah kita selamatkan diri kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala, dari azabnya, dengan menyelamatkan diri kita dari maksiat, dengan menjaga iman Islam kita, agar kita selamat, agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ulama mengatakan bahwa ada 4 perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan husnul khotimah. Dalam arti, ia akan meninggal dalam keadaan yang tidak baik, meninggal dalam keadaan yang tidak selamat, meninggal dengan tidak membawa iman dan Islam. Wal-iyadzu billahi ta'ala. Semoga Allah lindungi kita dari keempat hal tersebut. Yang pertama, at-tahawunu bis-shalah. Orang yang bermalas-malasan di dalam sholat. Orang yang menganggap enteng kewajiban sholat, padahal sholat merupakan imaduddin, tiangnya agama. Yang kedua, surbul khamar. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, dan ini merupakan ummul khaba'ith, induknya daripada segala perbuatan dosa. Dan yang ketiga, azal muslimin, menyakiti seorang muslim, menyakiti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa orang yang menyakiti umatnya sama saja menyakiti beliau, di mana di dalam sabdanya, man aza ummati faqad azani, yang menyakiti umatku sama halnya ia menyakitiku. Dan yang keempat, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang dalam pembahasan yang lalu, durhaka kepada orang tua adalah penyebab tidak akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, bahwa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, adalah sebab seseorang tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada beliau menceritakan tentang seorang anak muda yang sedang dalam menghadapi kematian, dan ia ditalkin menuntun kalimah la ilaha illallah, lalu anak muda tersebut tidak mampu mengucapkannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bukankah ia terbiasa mengucapkan kalimat tersebut semasa hidupnya? Ya, wahai Rasulullah. Lalu kenapa? Apa yang menghalangi ia tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut? Lalu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi anak muda yang sedang naza, yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan Rasulullah pun menuntunnya, ya gulam, qul la ilaha illallah, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah. Anak muda tersebut menjawab, la astati'u aqulaha, aku tidak bisa mengucapkannya wahai Rasulullah. Kenapa? Aku ini bersalah kepada ibuku. Aku berdosa kepada ibuku. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ia masih hidup? Iya, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat untuk memanggil ibunya, untuk memintakan ridhonya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini anakmu? Ya, wahai Rasulullah. Bersaksilah kepada Allah dan kepadaku bahwa engkau ridha, bahwa engkau telah meridhoinya. Lalu ibunya pun bersaksi, sungguh aku telah meridhoi anakku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin, menuntun anak muda tersebut, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan akhirnya anak muda tersebut mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan sebab ibunya telah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar,
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari siksa api neraka. Ikhwani rahimakumullah, saya Al-Fakir menghimbau kepada kita semua, marilah jika kita masih punya orang tua, perhatikanlah kedua orang tua kita. Mintalah ampunan dan ridhonya kepadanya. Jaga itu karamah, itu keramat yang paling besar. Karena tidak ada doa yang lebih mustajab daripada doa ibu kandung kita. Jangan sia-siakan. Dan jika di antara kita ada yang punya salah kepada orang tua, maka segeralah minta ampunan dan ridhonya. Jika di antara kita sudah tidak punya orang tua, maka bahagiakanlah ia dengan cara jaga persaudaraan di antara saudara-saudara kita. Kalau ada permusuhan dengan saudara kandung, maka orang tuanya akan kecewa, orang tuanya akan bersedih. Semoga kita semua dijadikan anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agar kita dikaruniai keturunan yang berbakti pula kepada orang tua. Dan agar kita mendapatkan ampunan, juga mendapatkan husnul khatimah, selamat dunia akhirat, bahagia, senang di negeri akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.